Selamat siang. Siang. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, satu orang dulu pimpin kita berdoa. Siapa? Ketua kelasnya mana? Hadir ya? Iya. Oke, wakilnya saja. Silakan. Berdiri. Siap, berdiri. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Oke, sebelum kita masuk pelajaran kita, sesuai yang aku bilang ya, hari ini kita akan praktek, gitu ya, praktek bagaimana materi yang sudah Pak sampaikan minggu lalu bisa kita lebih perdalam lagi, gitu ya. Jadi kalau minggu lalu hanya teori, minggu ini kita akan belajar yang lebih mendalam tentang apa materinya minggu lalu? Berpikir komputasional. Ya, jadi hari ini kita akan membuat algoritmanya menggunakan AI. Ya, tapi sebelumnya kalian akan Bapak berikan tugas nanti. Ya, berikan tugas tentang sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan. Seperti itu ya. Tapi sebelum itu Bapak pertegas lagi nih. Apa sih kira-kira yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Silakan disimak, Bapak ada video di sini. Hai Prajut, dunia sedang Oke, itu tadi video tentang apa? Berpikir Berpikir komputasional. Ya, jadi bagaimana cara berpikir seperti komputer berpikir seperti itu. Bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Semuanya itu sesuai dengan empat pilar atau empat unsur dari berpikir rasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, oke, apa bahasa Indonesia? Mengolah, ya, mengolah. Yang ketiga, abstraksi. Dari keempat, algoritmanya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, ya. Oke, itu sudah kalian pahami. Hari ini Bapak akan memberikan kalian sebuah permasalahan, gitu ya. Permasalahan nanti akan kalian selesaikan dalam kelompok, gitu ya. Tentunya hal ini berguna sekali untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana sih cara berpikir komputasional, gitu kan, bisa kalian terapkan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seperti yang kalian buatkan contoh minggu lalu apa saja contohnya dalam kelompok kalian? Bangun pagi. Apa? Oke, dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Bangun pagi, Pak. Bangun pagi, bagaimana? Bangun pagi, misalnya memecahkan masalah dengan mencari baju, mencari nasi. Ya, berarti persiapan ketika mau berangkat ke sekolah bagaimana gitu ya kan, dibacakannya dengan berpikir komputasional. Oke, hari ini kita masih dengan kelompok kalian yang kemarin, masih kan kelompoknya kan? Masih ya. Kita akan diskusi lagi. Tapi nanti bentuknya Bapak maunya itu dalam flowchart gitu ya. Flowchart yang kalian buat menggunakan AI. Intinya ya, jadi tidak lagi berbentuk kertas seperti kemarin. Jadi nanti bentuknya seperti bagan gitu ya. Bagan, tahu nggak susunan kelas itu? Tahu ya, bagan susunan struktur organisasi kelas itu, seperti itulah kira-kira nanti. Jadi langkah-langkahnya misalkan yang kalian buat nanti dimasukkan ke AI gitu ya, dibuatkan dalam bentuk prompt seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke kegiatan inti kita. Bapak akan memberikan kalian sebuah LKPD. Itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ini terdapat panduan ya untuk mengerjakan tugas kalian. Di situ sudah ada Bapak berikan sebuah contoh permasalahan. Oke, di LKPD itu kalian disuruh apa? Memecahkan masalah dengan berpikir rasional. Kasus yang diberikan, jadi Bapak sudah memberikan sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan dalam kelompok ya. Yaitu setiap jam istirahat antrean di kantin sekolah sangat panjang, sehingga banyak siswa tidak sempat membeli makanan. Jadi seperti apa kira-kira kalian
memecahkan permasalahan tersebut, gitu ya. Jadi yang pertama apa? Lakukan dekomposisi. Yang kedua, temukan pola dari permasalahan serupa, gitu ya. Jadi dicari kira-kira apa pola yang sama, gitu ya. Kemudian bagaimana nantinya. Kemudian abstraksi informasi penting, gitu ya. Jadi dicari informasi yang pentingnya. Dan terakhir adalah menyusun algoritma. Algoritma inilah nanti yang akan kalian masukkan di AI tadi, sehingga bisa dalam bentuknya nanti berbentuk flowchart, gitu ya. Ya. Bapak kasih waktu 15 menit lah. Nanti akan presentasi di depan. Ya. Belum bisa terpikirkan pola. Oke, pola yang sama, gitu ya. Pola yang sama berulang terus. Ingat ya, pola itu artinya dia bisa saja dia berulang, gitu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan antrian panjang? Terlalu ramai ya kan? Apalagi? Kira-kira? Jam istirahat ya? Pendek berarti waktunya kan? Misalnya waktunya sama tapi antriannya banyak. Apalagi? Menunya misalnya kan? Menunya satu yang paling laku, yang lainnya menunya yang tidak laku. Maka itu bisa dikatakan pola yang berulang, kan? Apalagi kira-kira? Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah semua, ada yang belum kan? Dilihat aja dulu ya, langkah-langkahnya Bapak akan demonstrasikan bagaimana cara membuat flowchart dari algoritma yang sudah kita buat tadi, gitu ya. Oke, sekarang silakan buka di browsernya. Not gpc.io. Silakan dibuka dulu. AI flowchart generator, ya. Jadi kita akan menggunakan AI untuk kita membuat sebuah flowchart, ya. Silakan ikuti langkah-langkahnya Pak. Ini kita gunakan bahasa Indonesia. Sudah. Kelompok gua silakan maju. Depan. Kita skip dulu tugasnya, kita mendengarkan presentasi dari temannya, gitu ya, sampai kelompok saja. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya, kami akan membacakan hasil dari kelompok kami. Tangan dulu. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Dekomposisi kita akan seperti pengertiannya adalah memecah masalah menjadi yang kecil-kecil lagi, bagian kecil, ya. Jadi jumlah siswa yang menggunakannya pada saat sudah paham ya? Jadi seperti itulah kira-kira materi kita hari ini, gitu ya. Kalian juga sudah membuat tadi di AI-nya, membuat flowchart-nya, nanti silakan di-download, kemudian dikirimkan kepada Bapak ya, ketika sudah dikerjakan. Tugas di rumah, kalian menerapkan berpikir komputasional pada permasalahan yang ada di rumah. Ambil satu saja permasalahannya apa yang ada di rumah ya. Kalian membuat pemecahannya dalam atau dengan cara berpikir komputasional. Oke, bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Itu tugasnya dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Yes. Masing-masing berubah melakukan agama dan kepercayaan kaum masing-masing. Doa dimulai. Doa dimulai. Beri salam. Terima kasih, Pak.